ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Benar apa yang dikatakan sama Mbak Oki Madasari. Gugatannya valid. Aksi joget-joget dan gemoy-gemoyan ini memang sangat menyedihkan. Pasangan Eyang Prabowo dan Gibran seolah menganggap anak-anak muda hanya peduli sama tampilan lucu-lucuan dan viral-viralan. Tentu ini adalah pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita. Seolah-olah anak muda kita, anak-anak muda yang rata-rata pendidikannya lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya, anak-anak muda yang besar dalam limpahan informasi dan pengetahuan karena ponsel dan internet sudah tersedia luas, anak-anak muda itu dianggap bodoh, malas, dan cuma suka lucu-lucuan saja. Tim dari Eyang Prabowo dan Gibran luput memotret anak muda kita. Mereka luput memotret anak muda kita yang sesungguhnya pintar-pintar, lebih mandiri, lebih kritis, berselera humor gelap, sarkas, dan juga pemberontak. Tim dari Eyang Prabowo dan Gibran sudah meremehkan anak-anak muda kita cuma demi viral-viralan, dan itu pun tampaknya memang cuma dibuat-buat saja. Kalau kita kembali lagi ke pidatonya Pak Jokowi tadi, ke pidatonya Pak Jokowi yang ini nih. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Jadi, apakah memang ini, memang apa yang diviralkan Eyang Prabowo dan Gibran sekarang ini kampanye gimmick belaka? Apakah itu yang diharapkan sama Pak Jokowi? Lalu di mana pertarungan gagasannya buat Indonesia? Di mana pertarungan ide, visi, misi, dan program buat Indonesia? Apa yang ditawarkan oleh Eyang Prabowo dan Gibran selain makan siang gratis di sekolah? Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah mencari kerja cuma dengan joget-jogetan belaka? Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah buat mendapatkan kredit rumah cuma dengan dijogetin aja? Apa beres persoalan ibu-ibu kita soal harga sembako yang terus naik cuma dengan dijogetin aja? Apa mungkin kita memberantas kemiskinan, menghajar korupsi dan nepotisme cuma dengan dijogetin aja? Sungguh benar apa yang dikatakan sama Mbak Oki Madasari tadi. Aksi joget-joget dan gemoy-gemoyan ini memang sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Dan lagi pula, apakah Eyang Prabowo paham apa kepanjangan dari kata gemoy yang dia bangga-banggakan itu? Kalau Eyang Prabowo paham ya, apakah dia masih senang disebut dengan gemoy? Sepertinya harus ada yang membisiki Eyang Prabowo soal kenyataan itu. Harus ada yang berani memberitahu Eyang Prabowo apa kepanjangan dari kata gemoy itu. Mungkin Eyang Prabowo ini mengira kalau gemoy itu artinya lucu dan menggemaskan. Tapi apakah Eyang Prabowo tahu kenapa kebanyakan adalah orang gemuk yang disebut gemoy? Eyang Prabowo mungkin memang belum tahu ya kalau banyak orang menganggap kata gemoy itu adalah singkatan. Singkatan dari gemuk dan loyo. Gemoy, gemuk, dan loyo. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Rini Bedoyo mengenai Prabowo Subianto, mengenai perdebatan 7 Januari 2024. Tentunya teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Rini Bedoyo tersebut. Nah, di sini kita akan melihat informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jokowi tentang Pilpres di tahun 2024. Ini yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Harusnya pertarungan ide bukan perasaan. Itu yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Usai vonis bebas Haris dan Fathia, Presiden baik kasus serupa. Nah, teman-teman, ini adalah pesan dari Pak Jokowi untuk kontestasi Pilpres di tahun 2024. Jokowi tentang Pilpres di tahun 2024. Harusnya pertarungan ide bukan perasaan. Oleh Nanda Perdana Putra Lisa di Pembarui 6 November 2023 pukul 9.40 WIB. Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 7 Juli 2023. Diliput 6com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyesalkan pelaksanaan pemilu umum dan pemilihan presiden Pilpres di tahun 2024 diisi oleh pertarungan perasaan, padahal kata Jokowi seharusnya pemilu di tahun 2024 diisi oleh pertarungan ide dan gagasan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam UT ke-59 Partai Golkar di DPD Partai Golkar Jakarta Barat Senin 6 November 2023. Dalam acara ini tutur hadir Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide bukan pertarungan perasaan, kata Jokowi dalam sambutannya. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana, sambungannya Pak Joko Widodo. Jokowi pun menyinggung kondisi politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilihan Pilpres di tahun 2024. Dia menilai politik saat ini banyak diisi oleh drama dan sinetron. Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak drama, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat jelas Pak Jokowi. Jokowi mengajak semua masyarakat maupun tokoh politik memilih pandangan yang sama bahwa kompetensi politik merupakan hal wajar dalam demokrasi. Dia menyebut hal yang wajar apabila seorang ingin menang pemilu atau Pilpres di tahun 2024. Saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetensi, politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu wajar saja. Bertanding untuk memenang itu juga hal yang sangat wajar. Kendati begitu, dia meminta semua pihak tentang menunjukkan demokrasi yang berkualitas. Jokowi tak mau pemilu 2024 diisi dengan saling memecah belah, menjelek-jelekan dan memfitnah. Tetapi hal yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelek-jelekan dan saling memfitnah. Tutur dia. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jokowi minta yang menang tidak cemawah. Presiden Jokowi juga mengingatkan semua peserta pemilihan umum 2024 tidak jemawa atau angkuh apabila menang. Jokowi juga meminta semua peserta berlapangan dada apabila nantinya kalah dalam pemilu di tahun 2024. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara UT ke-59 Golkar di DPD Partai Golkar Jakarta Barat Senin 6 November 2023 malam.
Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang jangan cemawa, jika kalah juga jangan murka, kata Joko Widodo dalam sambutannya. Dia sepakat dengan Prabowo Subianto agar semua masyarakat kembali rukun dan bersatu usai pemilu di tahun 2024. Jokowi menyebut pemilu 2024 merupakan pertandingan antara anggota keluarga sendiri yang ingin membangun Indonesia maju. Setelah berkompetensi, saya setuju tadi Pak, Prabowo bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antara anggota keluarga kita sendiri, antara sesama, antara bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia. Prabowo merubah karena Jokowi. Sementara bakalan calon presiden capres Prabowo Subianto mengaku banyak perubahan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo langsung di hadapan Jokowi dan mengundang gelak tawa lantaran pengakuan 2 kali kekalahannya di pemilihan presiden di tahun-tahun yang lalu. Banyak yang bilang Pak Prabowo sekarang berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali kalahkah makanya saya berubah? Tutup Prabowo disambut tawa Jokowi dengan hadiri di acara 59 Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat Senin 6 November 2023 malam. Makanya saya sekarang juga bagi-bagi kaos Pak sekarang semuanya. Prabowo Subianto menyatakan banyak belajar tentang politik dari Jokowi. Dia pun bertekad mengikuti langkahnya jika berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya mengajak pihak manapun untuk bekerja sama membangun bangsa tanpa pandang kawan ataupun lawan politik. Pak Jokowi terima kasih, sikap negarawan Bapak mengalahkan saya, jelas dia. Di dunia internasional menurutnya sangat jarang terjadi lawan politik yang rangkul untuk masuk pemerintahan bersama pihak pemenang. Hal itu pun banyak ditanyakan saat berkunjungan ke negara luar negeri. Saya jawab, inilah Indonesia, kata Prabowo Subianto menandaskan pertanyaan orang luar tersebut. Nah, teman-teman dimanapun berada, mungkin berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.